قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Berbeda ya Ustaz, hadir di acara-acara seperti Maulid Nabi SAW dan yang lainnya dalam rangka untuk berdakwah. Iya, berdakwah itu di tempat-tempat yang memang nggak ada acara bid'ah atau acara syirik. Nggak bisa perbuatan bid'ah atau acara bid'ah kita gunakan buat dakwah, nggak bisa, tetap aja. Ini kan alasan yang dibuat-buat. Apakah dengan itu berhenti orang melakukan? Nggak bisa. Nggak boleh ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan, nggak boleh. Kita mau ceramah, mau dakwah, banyak orang yang mau ikut dakwah kita, ribuan orang. Tapi nggak mesti harus mengadakan apa? Maulid Nabi. Kita harus punya sikap yang nggak punya kita umat Islam dan para ustadznya dan ulamanya nggak punya apa? Sikap. Kita harus punya sikap. Ahlul bid'ah mau nggak ikut pengajian kita? Nggak mau. Dia punya sikap dia. Kok kita mau ikut bid'ahnya dia? Ahlul bid'ah aja punya sikap, nggak mau dia ikut pengajian kita, ikut hadir, ikut nyata, nggak mau dia. Kok kita ikut acara bid'ah? Ini menghinakan diri kita pada mereka, nggak boleh. Seolah-olah kalau kita nggak mendakwakan di saat maulid itu, orang nggak dapat petunjuk. Yang memberikan petunjuk siapa? Allah. Jadi nggak boleh kita ikut. Banyak di luar itu buat kita dakwakan manusia. Tapi jangan dalam acara-acara bid'ah, nggak boleh. Nggak boleh. Menghadiri acara bid'ah nggak boleh. Ikut dalam acara bid'ah tidak boleh. Nggak ada toleransi dalam masalah bid'ah dan syirik, nggak boleh. Jelas tuh. Sikap itu harus ada. Ketika sikap itu ada, maka orang akan hormat kepada kita. Orang akan hormat. Kan manfaat. Tapi kalau ketika kita ikut acara itu, akan terus kan diundang. Iya tidak? Diundang terus. Akhirnya apa? Nggak bisa. Tapi kalau dari awal kita tegas, orang akan hormat sama kita. Bahkan manfaat. Contoh, ini pengalaman ya. Saya tinggal di Bogor. Wali kotanya ngundang saya untuk acara maulid. Kirim utusan ke rumah, mau diundang maulid. Saya bilang, saya tidak ada acara-acara maulid. Ini bid'ah. Sampaikan kepada Pak Wali. Tapi kalau Pak Wali dengan stafnya mau mengadakan pengajian, saya siap. Kalau acara ini paling cuma ceramah setengah jam, nggak manfaat. Acara-acara bid'ah itu paling kita dikasih waktu ceramah setengah jam. Sambutannya dia berapa lama, yang lain berapa lama, dari majelis ulama kita dikasih paling 10 menit atau 15 menit. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau pengajian, saya mau 2 jam boleh saya ngisi, atau 3 jam. Disampaikan, iya sudah, pokoknya Ustadz nggak ngisi maulid, tapi ngisi pengajian. Datang saya ke wali kota ngisi pengajian. Kan manfaat, karena punya sikap. Jadi mereka tahu, paling tidak muqaddimah syara akidah tahu dia. Muqaddimahnya tahu dia. Tentang Islam, apa itu Islam tahu. Gitu. Jadi harus punya sikap. Kan dia tanya juga, kalau acara gini Ustadz, kira-kira ceramah biasa atau mungkin kita ada buku yang jadi pegangan? Kan manfaat. Paling kalau sekarang dia nggak baca, nanti dia baca, atau istrinya atau anaknya baca. Saya bilang syara akidah, manfaat syara akidah. Awalnya prinsip dasar Islam, kemudian syara akidah. Dibeli untuk 100 stafnya, kan manfaat. Jadi punya sikap itu penting dalam dakwah. Kita nggak punya sikap. Pernah juga saya di satu rumah ada orang datangkan makanan tahlilan ke rumah. Saya bilang jangan bawa lagi makanan ini. Kemudian dan jangan undang lagi. Sikap itu nggak diundang lagi, nggak dikasih makan lagi selama-lamanya. Tapi ketika kita terima, akan terus dikirim. Ketika kita diundang, kita datang, kadang-kadang nggak datang, akan diundang terus. Tapi kalau kita sikap, tidak. Saya tidak ada acara yang seperti ini. Dalam agama Islam tidak ada. Sikap itu penting dalam dakwah. Nah kita nggak punya sikap rata-rata.
Nggak enak. Akhirnya ini agama jadi agama tidak enak akhirnya. Padahal agama ini indah dan bagus, agama Islam ini. Sikap itu harus ada. Jelas? Nah,